Nyonya cepat siumanlah. Jangan desak Daku, naskah segera rampung. Hamba mau rehat, 5 menit cukuplah. Sistem mulai diawali. Siapakah gerangan? Siapa tengah bicara? Mengapa rasanya begini? Suara itu terngiang di benakku. Nyonya, syukur sudah siuman. Semalam mabuk kepayang. Nyonya? Aku gadis lajang 27 tahun. Bukan hamba nyonyanya. Nona Kinachu, istri satuan muda Kie, Yun Shikie. Kinachu. Yun Shikie. Aduhai. Inikah antagonis novel karyaku? Inang tertaut pada karakter. Nona kedua Kinachu. Inang bertahanlah selalu. Baru boleh pulang. Apa? Daku terjebak kitab. Malah jadi figuran yang mati konyol di tangan penjahat. Kisah kultivasi kota. Keluarga Sutanto dan keluarga Kie penguasa kota Luo. Raga ini dijodohkan. Terpaksa nikahi penjahat Yun Shikie. Yun Shikie itu siluman. Redam hawa pakai cawan teratai. Bila cawan teratai raib, hawa siluman mengganas. Dia mewujud asli kala purnama sambil menanggung pedih. Sebab nikah hambar. Tabiat Raga pun buruk. Dan Yun Shikie, usai nikah, dia terus mabuk dan berang. Sering gaduh melulu. Tapi Yun Shikie tetap bersabar demi martabat keluarga. Cerai. Sudah kelukah? Daku bicara padamu. Ajal menjemput Daku. Sengaja tunggu Yun Shikie. Demi rusak cawan teratai miliknya. Yun Shikie. Cawan teratai ini, kau puja siang malam. Pasti amat berharga bagimu kan? Hahaha. Segera ku hancurkan saja. Hidupmu takkan tenteram. Inilah pemantik Yun Shikie jadi gila. Dia kalap lalu habisi semua orang. Aduhai, mengapa kalian takut? Takkan mangsa orang. Bantu Daku bangkit. Syukurlah ya. Lihat kondisinya kini. Tampaknya cawan teratai belum dipecahkan. Bisa dibenahi kok. Ah. Ini loh. Inikah giok mutu terbaik? Hancur berkeping saja. Kinachu sungguh sia-siakan harta. Ini loh. Mungkinkah? Milik mendiang ibunya, kepingan cawan teratai peninggalannya kan? Benar belaka. Pecahan ini nih, bagian cawan teratai warisan ibuku loh. Gawat banget nih, baru pindah kopas cawan teratai pecah sih? Ini nih, siapa pelakunya hah? Warisan buat tuan muda. Harta berharga tuan muda. Siapa ya? Tuan muda lo. Cawan teratai hancur, iblis tubuhmu meluap. 3 hari lagi purnama tiba lo. Ini nih, akibatnya bakal mengerikan sekali ya. Sesuai alur aslinya, Yun Shikie intip teknik. Sengaja pecahkan cawan teratai, lalu hilang akal dan jadi jahat banget deh. Cihya. Gambar teknik itu benar. Cawan teratai ini, Daku yang pecahkan. Haha. Aku tahu kok. Cawan teratai rongsok. Warisan ibumu yang sudah wafat itu kan ya? Sayang benda ini? Tapi kian kamu sayang nih. Ingin ku hancurkan lagi. Nyonya, berhentilah bicara. Lekas minta maaf. Maaf ya kan? Di kamus Kinachu nggak ada kata maaf loh. Muak hidup menderita. Jangan kira aku tak tahu deh. Kau cuma itulah, anak aneh yang gak dididik ibunya loh. Hahaha. Hahaha.
Aduh. Tak boleh, jangan biarkan Yun Shikie intip cawan teratai sengaja dibanting. Dia jahat, tamatlah Daku. Ayo nekat saja. Aduh. Mas suamiku. Maafkan aku. Cawan teratai ini rusak gara-gara aku. Tak sengaja ku pecahkan. Nyonya amat angkuh. Kini berlutut maaf. Aneh bin ajaib. Dikau, lagi apa kamu? Abhai. Tadi malam. Aku mabuk berat semalam. Emosi sesaat, tak sengaja kok, pecahkan cawan teratai, sampai hancur lebur. Waduh celaka, barang ini, barang peninggalan ibumu yang paling berharga. Ahahaha sih. Jadi tenanglah saja. Pasti ku perbaiki cawan teratai ini sampai utuh. Memperbaikinya, Tuan Muda, ukir teknik Nyonya Tua. Nyonya Tua wafat. Teknik ukir itu sudah lama punah. Duhai Nyonya, mana bisa benar? Tentu Daku sanggup. Hanya Daku sanggup. Sebab akulah penulisnya. Apa katamu? Tak mungkin kuakui akulah penulis aslinya. Paham teknik rahasianya, nanti dibilang gila terus diusir. Maksudku adalah, Anu, keluarga Sutanto Kota Luo. Pengrajin pusaka terbesar, punya rahasia benda kuno. Pasti bisa membuat cawan teratai ini utuh kembali. Ucapan Nyonya benar juga. Biar dia cobalah. 3 hari lagi purnama. Yun Shikie butuh cawan teratai. Pasti jadi wujud siluman. Takkan lama kok. Cuma 3 hari. 3 hari cawan teratai. Segera ku benahi. Bolehlah, aku sepakat. Lepas tanganmu dulu. Aduh. Maafkanlah ya. Den Tuan Muda, Nyonya beda hari ini? Dulu ogah maaf. Tak cari perkara syuko. Rupanya begitu. Memang beda nian. Akhirnya dia tenang. Gawat nian, hawa murni merembes. Lekaslah, cari kepingnya. Kalian tahu? Gusti, jangan murka. Marwah majikan, sungguh amat buruk. Aduh. Jangan takut ya. Hanya tanya, di mana aku mabuk lalu menjatuhkan cawan teratai kemarin? Hanya itu, tengah ruang tamu. Puing cawan teratai terpencar di ruang tamu. Kekeh. Matur nuwun, silakan lanjut bekerja saja. Berbaris begini canggung sekali. Bubarlah. Nyonya kenapa hari ini? Dulu selalu membentak kami. Kenapa hari ini sangat ramah? Iya benar, macam orang berbeda. Tadi malah berterima kasih. Sungguh aneh nian. Cih, ayo mulai. Cari serpihan saja. Takkan menyulitkan kok. Den Tuan buat apa? Senyap. Tuan Muda, saatnya jamu. Biar siluman tak gejolak. Ramuan ini pahit. Tapi jika tidak diminum, aura siluman sulit redam. Bung Mohtar, seharian ini. Cari barang teruskah? Oh alah gitu, kabar dari para babu. Cari sedari fajar, tiada seteguk, belum menyantap. Guskie.
Nampaknya Nyonya kini sudah jauh berubah toh. Benarkah dia berubah nih? Siasat apa lagi nih? Takkan mudah ku percaya deh. Barangnya ketemu juga nih. Majikan dulu resek sekali. Cawan teratai hancur banget. Lama nian ku cari. Waduh. Hinanian, kadar gula darah. Gus muda. Waduh, Den muda. Tuan muda, Juragan. Dirimu. Bicaralah dahulu. Tuan muda cemaskan Nyonya rupanya. Tadi kuras tenaga batin toh. Lari 1000 langkah. Lekas sambut Nyonya. Aduh. Daku bicara, kok belum tidur selarut ini? Mau apa ke bawah? Diriku. Nyonya. Tuan muda dengar Anda tak makan. Beliau gundah, maka itulah. Pak Mohtar Chandra. Loh, Begini. Cuma cari makan di dapur. Tak sengaja bersua, singgah sebentar. oh alah. Rupanya begitu. Iya. Syukur bantuanmu, pas banget bantunya. Bukan urusan besar kok. Yun Shikie lapar nih, bagus buat tarik simpatinya nih. Orang macam itu, piatu dan penyendiri banget. Butuh kasih tulus, ku buatkan camilan malamnya. Kelak dia terharu. Aku pergi dulu ya. Si cawan teratai, jangan buru-buru diperbaiki, segera rehat. Tuan muda Kie makin perhatian nih. Tunggu dahulu, Ada apa lagi nih? katanya tadi lapar kan? Sungguh selaras, aku ini jago banget masak loh. Ku buatkan camilan malamnya. Balas bantuan nyawamu tadi nih. Kamu ya? Bisa masakkah? Tentu saja. Tak perlu repot. Hei, Aduh, gak repot kok. Camilan malam saja kok, mudah nian, sebentar. Tuan muda ya. Nyonya tak pernah ke dapur loh. Dia kan benci bau asap dapur. Kok tiba-tiba buatkan camilan? Oh alah, Denki. jangan-jangan camilan itu sengaja. Ingin celakai Tuan muda Kie? Bung Mohtar Chandra ya. Rupanya dia sudah berbeda ya. Maaf ya sudah nunggu lama. Ini kue coklat khusus untukmu. Lezat nian, Ini, olahmu sendiri kah? tentu saja dong. Pesanan kuenya sudah sampai ya. Nunyan, maaf sudah repotkannya. Ya tentu saja bukan aku yang bikin. Masak telur saja bisa gosong jadi arang. Yun Shikie bisa mati konyol. Kue, sudah ku masak berjam-jam loh. Masak sepenuh kalbu. Gus Kie, kala di dapur, tak ada bahan bikin kue pun. Kue ini, Uhuk. Mohtar Chandra sia-sia saja kau. Mengapa cerewet? Aduh. Abaikan ocehannya ya. Bahan kue ini sudah kusimpan sejak lama. Lekas dicicipi. Ayo Yunshi kecil, cobalah ini. Camilan manis bikin hati senang. Kelak seringlah tersenyum ya. Manis bisa perbaiki suasana hati. Jangan pasang muka kaku dong. Enak tidak rasanya? Iya. Lumayan enak juga kok.
Tuan Muda Kia. Tuan Muda, Anda tak mengapa? Kenapa dengan Anda ini? Kau tak mengapa, kok tiba-tiba muntah darah? Nekat racuni Gus Kie. Ketumpas Kau. Bukanlah demikian, bukan aku kok. Daku cuma. Astaga, kue ini cuma beli kok. Tukar piring lah, cuma menatanya kok. Mana mungkin ada racunnya. Tengoklah deh, dimakan pun tak apa. Ini mustahil beracun deh. Inilah wujudnya, siluman serigala kah? Gawat pisan, kok bisa aku lupa itu? Wujud Yun Shikie itu serigala. Serigala kaum anjing toh. Anjing tak boleh makan coklat. Jadi coklat di kue ini. Bagi Yun Shikie itu racun. Hamba ceroboh nian, niat baik petaka jua. Daku haus. Oh iya, Haus. Haus. Tuan Muda Kia lekaslah. Likas tegak airnya lah. Nanti dulu deh, lagi apa sampean? Dia kena racun teobromina. Pantang minum air jua. Air malah perparah kondisinya. Mata tak lebar nian. Racun belum parah kok. Napasnya tampak sesak. Jantung berdegup kencang pisan. Cepat paksa muntah. Aku yang seperti ini. Tak gentar padaku? Mengapa harus takut padamu? Kami ogah main denganmu. Pesan ibunda daku, Sempian monster belaka. Ibuku juga bilang, jangan rundung si kecil. Kenapa merundungnya? Jangan berani ganggu dia. CIH. Berhentilah menangis. Bila tak mau main, biar daku temani. Mereka bilang aku monster. Apakah tak takut? Tentu tak takut. Kamu sama sekali tidak terlihat menakutkan. apa yang kau lakukan? Jangan ganggu Raden kami, takkan kusegani sampean. Jangan halangi dia binasalah. Racun belum merasuk, mesti paksa muntah atau kelak terlambat. Mohtar Chandra, lepaskan tanganmu. Tuan Muda Kenyan, dia Sekidi Sempian. Percayalah padanya. Syukur dimuntahkanlah. Tuan Muda, Tuan baik-baik saja kah? Aduh Nian, sudah merasa baikan? Aku tak apa. Mohtar Chandranian, sisa racun masih ada. Ambilkan arang aktiflah. Mengapa menatapku? Lekaslah pergi. Akan gawat jika sisa racunnya menyebar. Pergilah. Baiklah. Tadi kupukul Yun Shikie demi menolongnya. Dia takkan dendam padaku kan? Maaf ya soal kejadian tadi. Tadi keadaannya mendesak. Daku tak sengaja. Pukul sampean pula. Kenapa menyelamatkanku? Kenapa tak takut padaku? Dulu kau jelas. Yun Shikie, kini kuharap kau mati. Padahal kau membenciku. Masa aku hanya diam melihatmu mati? Apalagi kita suami istri sah. Meski sampean asing. Bila bahaya nian, pasti aku berusaha menolong. Lagi pula daku, bagiku. Sampean berharga kok, jika sampean binasa. Bagaimana si tokoh pamer? Unjuk kebolehankah? Alurnya takkan tamat. Nanti tak pulang daku. Ini masalah nyawaku. Dia berkata Nian, hamba orang penting. Kenapa mesti takut? Kendati sampean siluman, kau tak berbuat hal yang jahat nian. Siluman pun tak melulu jahat kok. Kenapa gerangan Dika tak takut? Kau bukan penjahat. Mengapa mesti takut? Kau terlihat sangat kesepian nian. Ingin berteman denganmu lo? Tuan Muda Kidaku. Arang aktifnya tiba. Gusti Muda, kenapa wajahmu merah? Ada yang risau? Panggil Tababla. Tidak kok, tak usahlah kok. Astaga nian. Pakai arang ini lekas. Buang sisa racun dari raga Anda. Inilah yang utama. Iya. Celaka Tuan Muda pasti tak sudi makan. Susah bujuk Tuan obat. Apalagi benda hitam begini. Tuan Muda. Ternyata mau makan. Padahal saat ku suapi tadi,
Mohtar Chandra, keluarlah dulu. Baik Tuan Muda. Barusan. Tak mencipratimu kan? Tak kena sama sekali. Kali ini, Daku salah nian. Sampai hamba lupa, Anda pantang coklat hingga membuat Anda menderita nian. Daku lebih waspada. Takkan biarkan Anda sentuh coklat. Mesti hati-hati ya. Camilan coklat jangan dimakan ya. Kopi pun jangan diminum loh. Iya. Duh, tetaplah ini salahku. Merusak cawan teratai Anda. Hawa siluman sampean bergejolak. Gampang terpengaruh pisan. Daku nih. Maafkan Daku nian. Bukan salahmu kok. Tak apa-apa. Sampeyan tolong Daku. Tenanglah. Serpihan cawan teratai sudah kukumpul. Kelaku kembalikan cawan teratai utuh. Daku percaya sampeyan. Kok begini rasanya? Tatapan Yun Shikie membara ya. Daku sungkan nian. Rehatlah sampeyan. Aku ke lantai atas dulu ya. Sepertinya dia benar-benar sudah berubah. Duh, tak begini pisan. Pas nulis novel dulu. Demi jumlah kata aku mendeskripsikan tekniknya. Namun, cawan teratai hancur berkeping. Tak utuh lagi kok, tak bisa memulihkannya lagi. Kina oh Kina. Salah sampean pisan, kenapa sampean jatuhkan cawan teratai itu tuh? Daku urus kacau sampean. Hari ini batas akhir perbaiki cawan teratai. Daku harus kejar waktu. Hawa Yun Shikie liar pisan. Berabe Daku nanti. Aduh. Oh iya. Ada cendana darah 1000 tahun di perbendaharaan keluarga Sutanto. Seakar cawan teratai ini nih, cocok nian buat memperbaikinya. Tuan Muda, kenapa nyonya pagi buta? Mau minggat kemana? Hari ini janji akhir nyonya perbaiki kawan teratai. Jangan-jangan tak bisa perbaiki lalu kabur? Hanya sampeyan, ikuti dia. Akhirnya sampean pulang ya? Bukankah dulu putus hubungan dengan keluarga Sutanto? Tak berurusan lagi loh. Aura Hani Zulfa emang beda banget. Tapi bicaranya kok agak aneh ya? Tokoh. Kakak. Daku pulang demi urusan mendesak. Daku ambil ini, harta keluarga Sutanto nih. Cendana darah 1000 tahun nian. Buat apa kayu cendana darah 1000 tahun ini? Pusaka keluarga Sutanto ratusan tahun. Sampean pikir bisa asal ambil? Tak beres nih, Hani Zulfa mestinya lembut sayang adik. Kenapa bicaranya ketus banget? Dulu nangis mau putus dari keluarga Sutanto. Kini pasti dapat di keluarga Kiesuza. Sampeyan balik pula, incar harta keluarga Sutanto kami? Lo sampeyan, tak harus begini lo. Coba jelaskanlah. Aku harus bagaimana sih? Lo kok begini, watak Hani Zulfa kacau pisan. Beda sama tulisan Daku. Inang datang bikin kacau. Alur dan watak bakal berubah sedikit. Berubah barang sedikit. Berubah total pisan. Bentuk tak keruan pisan. Tokoh utama hancur lebur. Kok cuma segitu? Ubah sedikit doang. Kok membisu gitu sih? Menohok hati sampai tak bisa bicara? Bak, bukan seperti dugaanmu lo. Barang Yun Shikie kupatahkan nih. Butuh cendana darah 1000 tahun. Nanti urusan berabe. Kok malah diam bae? Apa menohok perasaanmu? Bikin sampean tak berkutik. Bak, bukan begitu loh. Aduh.
Barang Yun Shikie kupatahkan pisan. Perlu cendana darah 1000 tahun. Berabe urusannya. Dia ke keluarga Sutantolo, cuma demi reparasi cawan teratai Daku. Sengaja ambil cendana darah itu. Barang Yun Shikie Daku patahkan. Butuh cendana darah 1000 tahun tuh. Urusan berabe kalau tidak. Oalah begitu rupanya. Boleh saja lo, ambil cendana darah 1000 tahun. Tokoh utama berbudi luhur pisan. Dia cuma sedang agak rewel. Tapi ada satu prasyarat dariku. Aku mau dikau. Lepas hak waris keluarga Chu secara sadar. Hah? Kenapa diam saja sih? Jabatan kepala keluarga Sutanto dikau dambakannya? Bukan begitu kok. Tak sangka Mbak jadi semrawut begini. Kina, sampeyan tak apa? Jangan buat Mbak was-was. Kina, Dia sudah mampus. siluman sampeyan bunuh adikku. Tak bakal kuampuni dikau. Hani Zulfa warisi posisi kepala keluarga Sutanto kok. Sekongkol Yanuar Kurniawan tuh. Akhirnya dia bantai Yun Shikie yang jahat. Ini semua gara-gara paksaanmu. Semenjak Daku Inggusan, ayahanda pilih kasih padamu. Daku kerja keras demi beliau. Urus tetek bengek keluarga. Daku jadi jempolan. Tapi gimana beliau? Di mata ayah cuma ada kau putri onar tak becus. Mengapa ayahanda tega? Cuma padamu kasihnya. Kutulis demi ayahanda, tempat di kau pewaris. Makanya beliau galak. Tak kusangka gerangan, malah batinmu. Dendam membara nian. Anu, kakak, tenang benakmu sejenak. Daku jabarkan semua. Niat tulus ayahanda. Kakap. Aku tak butuh ocehanmu. Akan kutegaskan hari ini juga. Mau cendana darah 1000 tahun. Wajib lepas hak waris keluarga Chu sukarela. Baik, kah? Jangan lekas pitam. Daku mengiyakannya. Ku lepas hak waris keluarga Chu. Daku janji padamu. Daku lepas hak waris keluarga Chu. Beliau betulkan cawan teratai bagiku. Relakan posisi kepala keluarga Sutanto. Kau sungguh setuju semudah itu? Tanpa rasa bimbang sedikit pun. Sejak dulu aku tak minat tahta itu. Lagi pula, memang itu hak milikmu. Cuma kembalikan hakmu. Semoga kisahnya kembali normal. Jangan melenceng lagi. Bila tidak aku mustahil pulang. Lidah tak gebet tulang dinyan. Siapa yang tahu kalau kau cuma membual lalu berkhianat? Bukankah gerangan ini sumpah hidup mati? Benar sekali. Sumpah dengan tetes darah jantung. Sejak aku bawa kau ambil kayu cendana darah 1000 tahun. Pengawal kemari. Tahu begini kala tulis novel. Tak butuh sumpah darah kok. Ribet nian itu. Jari teriris pun pedih. Apalagi darah jantung nian. Kejam nian. Disuntik saja linu. Kenapa? Menyesalkah di kau? Tidak kok. Daku tak sesal. Bakal kuteken. Nona Kinachu. Aku Kinachu bersumpah di sini. Hak waris keluarga Chu di posisi kepala keluarga Sutanto. Tak sesal seumur hayat. Bila melanggar terkutuklah. Dan tewas mengenaskan. Kinachu kau pada aku waris keluarga Chu. Kepala keluarga Sutanto kelak Daku. Hasrat bertahun-tahun terwujud. Kontrak hidup mati sudah diteken. Beri Daku cendana darah 1000 tahun? Tentu. Kakak pasti tepati janji. Bawa Nona kedua Chu ke Kadzana. Ambil cendana darah 1000 tahun itu. Jangan sampai salah ambil barangnya. Nona kedua Chu, ikutlah Daku. Aduh, malang nasib Daku. Betulkan cawan teratai jariku luka. Darahnya tak kunjung henti. Rupanya darah Daku sukar beku. Syukur cawan teratai sudah rampung. Dan Yun Shikie, kenapa di kau di sini? Hendak keluarkah?
Kau baik saja? Aku tak apa, daku bugar. Tengoklah, ku perbaiki cawan teratai ini, persis seperti dulu kan? Bagaimana bisa begini? Mengapa jadi begini? Padahal pakai cendana darah dan teknik rahasia. Ku perkuat 3 kali spiritual. Kenapa hancur di kau sentuh? Gawat amatlah daku. Cawan teratai hancur. Bakal ngamuk kayak di buku asli? Ah, Dan Yun Shikie, percayalah daku, tak ku bohongi sungguh. Aduh, ku betulkan pakai teknik rahasia, cendana darah perbendaharaan Sutanto. Sumpahku demi langit, takkan ku tipu. Tengoklah itu, bekas betulannya masih ada kok. Loh kok begini, Yun Shikie tak dengar daku? Tolonglah daku, tak mau mati loh. Lagi ngapain? Dia rupanya sedang mengobatiku nih. Masih sakitkah? Tak perih lagi, cawan teratai belum ku perbaiki, malah diobati padahal tak marah ya. Apa maunya Yun Shikie sih? Kenapa kamu begini kok? Tanganmu terluka loh. Bila borok belum pulih, hambat perbaikan cawan teratai itu. Jadi percaya ucapanku tadi? Percaya sekejap saja, tapi cawan teratai itu harus beres loh. Tanggal 15 jangan kisruh ya. Purnama 15 iblis tubuhmu ganas loh. Cawan teratai tak tuntas, daku celaka. Tak berani ku tunda. Bukan kendala, akan ku cari pangkalnya. Sebelum 15 cawan teratai bagus lagi ya. Aduh. Gawat nih, efek kontrak darah jantung muncul lagi deh. Kepalaku pening. Kenapa begini? Kau sehat-sehat saja. Tak apa-apa kok, cuma kurang gula saja sih. Jangan cerita soal kontrak darah jantungnya. Yun Shikie kira aku cari perhatian loh. Gara-gara darah jantung kah? Wahai kamu, lo kenapa? Bukan lantaran darah jantung. Tadi pagi belum sarapan sih. Lapar nian rasanya. Gula darah rendah bikin lunglai. Hadeh. Sedang apa gerangan? Cepat turunkan aku dong. Dan Yun Shikie turunkan daku. Daku ngeri ketinggian, kaki tak menapak, sangat mencekam. Jangan bergerak, bila jatuh kelak, takkan ku tangkap lo. Tadi bilang kurang gula, ku bawa ke kamar ya. Tuan muda tak merasa pahit lagi deh. Tuan muda sebenarnya. Astaga, Tuan muda membopang naonnya. tak seaneh mentari terbit dari barat ya. Urusannya nanti saja. Baiklah. Tuan muda nampaknya sedang nakse. Dulu disentuh siapapun ia risih. Aduh. Segeralah ke sana, Mohtar Chandra pontang panting. Jangan tunda urusan pentingmu. Ada apa? Sebelum cawan teratai dibenahi, ragamu tak boleh bermasalah. Tenang saja, hamba takkan jadi beban. Mengapa Yun Shikie ganjil? Walau wajahnya galak, tapi sepertinya dia jadi lebih perhatian sekarang. Wahai Jan muda, Akhirnya Anda sampai. segera teguk jamu ini. Pergilah, jerang jamu ini. Segera bawa kemari, Tapi jamu itu hamba. cepat sana segera. Baiklah. Tuan muda sulit disuruh minum jamu. Wahai Dan muda, Apa gerangan yang terjadi pada Anda? Tak mengapa. Nyonya belum perbaiki cawan teratai? Gawat sudah, tanpa cawan teratai redam siluman. Lama-lama Anda jadi siluman. Keluarga besar Luo tahu Anda siluman. Mereka pasti habisi Anda. Hamba tak mengapa. Hamba masih sanggup menahannya. Dan muda. Kini Anda cuma andalkan tenaga dalam. Tenaga dalam bisa ludes tak kuat. Tinggal beberapa hari, sudah hari ke-15. Mana sanggup tahan terus? Katanya.
tuntas sebelum hari ke-15. Bukankah terakhir kali ia gagal? Mungkin ia tak tahu caranya. Dia cuma asal bicara. Mengapa Anda masih percaya? Kinachu bersumpah sekarang. Lepas hak waris keluarga Chu buat posisi kepala keluarga Sutanto, hamba takkan menyesal. Langgar sumpah ini biarlah hamba mati nista. Demi diriku. Ia lepas hak waris keluarga Chu. Pakai darah jantung ikat kontrak mati. Kita patut percaya padanya. Hamba rebuskan jamu dosis tinggi. Anda akan mendingan usai minum. Tunggu sekejap. Aduh, Tuan Muda. Mengapa Anda terjaga? Tuan Muda, apa yang Anda perbuat? Tuan Muda, Apa yang hendak dilakukan? Kala jerang jamu untukku. Rebus 1 porsi buat nyonya. Jamu pemulih raga. Bubuhkan pil ini. Tuan Muda, Banyak ramuan penambah darah. Mengapa kuras batin demi pil intisari darah? Anda kewalahan tekan aura siluman. Jika begini Anda takkan kuat. Jangan banyak bicara. Segera pergi. baik. Tuan Muda, Oh iya. Rahasiakan soal pil intisari darah. Baiklah. Lihatlah, hamba benahi cawan teratai. Mirip sekali yang dulu ya. Kok jadi begini? Aneh nian. Padahal batin stabil pas perbaiki cawan teratai kok. Kok hancur pas disentuh Yun Shikie? Di mana sih salahnya? 1, singkirkan dulu mantra rahasia deh. Apa aku salah ingat mantraku ya? Karena mantra perbaikan tak salah. Mungkinkah masalah bahan perbaikannya? Gawat. Cendana darah Hani Zulfa palsu ya? Kontrak maut sudah diteken. Minta cendana darah 1000 tahun? Tentu saja, kakak menepati janji. Bawa nona kedua ke perbendaharaan keluarga Sutanto Dong. Jangan sampai keliru mengambilnya. Baik, nona kedua, mari ikut kakak. Melihat senyumnya yang penuh arti itu, pasti dia niat jahat sih. Sudah lama aku berkarya, aku paham siasat penjahat kok. Ini sisa perbaikan cawan teratai ya. Sisa cendana darah. Jika ini asli, maka aku akan mengujinya. Bila dibakar, aura merah. Jika tidak, aliran api berkumpul. Aduh, bukan merah kok. Cendana darah Hani Zulfa memang palsu loh. Sakit nian. Busuk sekali loh hati Hani Zulfa. Aku sudah lepas hak waris keluarga Cukok. Kok tega kasih barang palsu sih? Untunglah. Cawan teratai ini pecah di tangan Yun Shikie. Nanti dia kira aku sengaja loh. Untung Yun Shikie kasih 1 kesempatannya. Jika tidak, bisa tamat nyawaku kalau dia ngamuk nih. Prioritas utama sekarang, harus segera cari cendana darah asli deh. Benahi cawan teratai Yun Shikie. Tapi Hani Zulfa jelas melawanku sih. Mana mau dia kasih cendana asli ya? Aduh. Nyonya, Ini Mohtar Chandrako. Masuk. Silakan masuk. Nyonya, Tuan muda sedang tidak ada ya? Belum kemari kok dia. Apa ini? Ini jamu stamina. Tuan muda suruh rebus.
Tuan muda khawatir sekali pada Anda loh. Mengkhawatirkanku, takut perbaikan cawan teratai tunda sih. Nyonya, Minum pas hangat ya. Hang, bau jamu ini pahit loh. Ogah minum. Tuan mudamu baik juga ya. Penyakitku ringan, istirahat sejenak juga sembuh. Tak perlu jamu. aduh, Benar, maaf ya. Nyonya, Jangan buang jamunya dong. Padahal isi jamu ada loh. Nyaris keceplosan. Ada apa di dalam? Kok bicaranya tidak lanjut? Tidak ada apa-apa kok. kuma bahan langka but pilikan badannya. Aneh pasti ada sesuatu deh. Kok Mohtar Chandra terbata? Apa Yun Shikie mau meracuniku ya? Nyonya, Wajahmu pucat nian. minum bayar puli ya. Ahaha. Baiklah, jamu ini pahit. Siapkan mental dulu deh. Kalian memang pasangan serasi ya. Susah disuruh minum jamu sih. Mohtar Chandra maksa pasti tak beres nih. Ogah, pantang minum racun. Kudu cari jalan kabur. Nyonya, Mari diminum selagi hangat. Loh, Yun Shikie, mengapa Anda di sini? Nyonya, Serbuk halusinasi tak mempan bagiku. Eloknya lekas minum obat itu. Hei, Yun Shikie, Nyonya, Tipu daya berulang takkan manjo. Minumlah demi lapor tuan muda. Siapa suruh memaksanya? Tuan muda, Sudah dingin. Segeralah minum ramuan ini. Tanganmu sedang luka, biarlah kusulang. mengapa harus minum obat ini? Syaratnya jika kamu sembuh, benahi cawan teratai. Lalu usai diminum, mungkinkah lekas sembuh? Jumpa Israel kah? Apa katamu? Kamu. Ramuan tanpa racun. Ada gerangan? Tak percaya? Mohtar Chandra bilang, ramuan ada campuran. den muda, Tak bilang begitu. Benarkah? Aduh baiklah. Cuma terucap ada tambahan obat. Tak kusebut isinya kok. den muda, hamba patuhi taida. Ya, Nyonya, Jangan suzan ke tuan. Isi ramuan itu adalah pil intisari darah. benar. Tuan muda, Banyak jamu tambah darah. Kenapa demi pil intisari darah? Redam hawa siluman sudah sulit. Anda takkan kuat begini. Jangan banyak bicara, lekas pergi. baik. Tuan muda, Oh benar jua, jangan kabari dia. Pil intisari darah buatanku. Benar belaka. Tuan khawatir Anda terbebani. Sengaja dirahasiakan. Tapi buat sebutir pil intisari darah butuh tenaga. Tak pulih 10 hari. Benarkan. Tuan lelah redam hawa siluman. Namun ia nekat. Mohtar Chandra. Ia tak meracuniku kok, malah meramu jamu. Apa gerangan maksudnya? Kenapa repot? Kuharap lekas pulih ya. Benahi cawan teratai. Maaf ya, hamba suzan padamu. Tenanglah. Tak hambat jadwal kok, jamu sudah dingin. Ku minum sekarang saja ya. Lo, sedang apa? Maaf sekali. Kenapa mundur tiba-tiba sih? Tanganmu sedang luka. Sini kusuapi saja. Tak sangka penjahat itu ternyata sudi suapi jamu bungsu. Baru kali ini, kini ada yang menyuapi. Cuma tokoh fiksi doang. Aneh tapi nyata ya. Tuan muda Kielo. Belum pernah seperhatian ini. Nyonya istimewa deh. Manisan kulit jeruk. Cuma isi kantong. Nih ambil semuanya. Makasih, ini kesukaanku. Apa bikin penuh sih? Sengaja buat nyonya biar tak pahit. Kok kamu nggak takut padaku? Kamu bukan orang jahat, masa harus takut sih? Kau tampak kesepian banget loh. Aku ingin berteman sama kamu. Jangan tangis lagi, ini manisan kulit jeruk kesukaanku. Siapa sih namamu? Panggil saja aku Kina. Pergi dulu ya. SIK. Sebelum 15, mesti beres. Kalau belum kelar jua, takkan ada kesempatan lagi.
Baiklah. Cawan teratai pun, oleh Kinachu, andai tak pecah cawan teratai, masa aku yang tanggung beban? Urus cawan teratai itu perlu cendana darah 1000 tahun. Tapi Hani Zulfa tak beri yang asli. Duh. Bila tak diberi, mungkin tak sanggup. Curi di perbendaharaan keluarga Sutanto, aku kan penulisnya. Kunci perbendaharaan keluarga Sutanto, masa tak tahu cara bukanya? Lekas jangan tunda, lekas ke keluarga Sutanto. Aduh Tuan besar itu, Tuan muntah darah lo. Lekas panggil tabib. Tak Yuza. Paman Wong, kondisi raga hamba ini, cuma aku yang tahu. Tuan, jangan bicara gitu. Moga Tuan panjang umur. Aku hanya merasa cemas. Nazib Kina Hani, Paman Wong, ambil kuas dan kertas. Si Tuan besar itu, tulis pas bugar. Cepatlah. Likas, patelet. Bakal percuma. Tuan, Nona besar Chu telah dipersiapkan. Tekun dididiknya. Mengapa ganti Nona kedua Chu? Dahulu, Hani Zulfa memang memimpin, tapi kini sadar, sifat anak itu telah melenceng. Tempo hari, dia tega memaksa Kina menekan kontrak maut. Disaklah, lepas hak waris keluarga Chu. Duh Gusti, dia amat bebal, takkan bisa jaya. Bila keluarga Sutanto diserahkan, hatiku tidak tenang. Kina memang lincah tapi hatinya sangat tulus. Membiarkan nasibnya jatuh ke pihak lain, biar dia pegang kuasa. Ayah Anda. Ayah pilih kasih terus, berikhtiar senangkan hatimu, urus segala perkara. Namun cuma dia di matanya, aku tak rela. Ahak. Aduh. Paman Wong, 30 tahun mengabdi. Aku sangat percaya. Wasiat kepala keluarga Sutanto. Simpan baik-baik. Jika aku tiada, kabarkan pada seluruh klan. Tuan tua, jangan Tuan risau. Pasti ku jaga. Enyolah. Bukalah. Mau Kinachu di posisi kepala keluarga Sutanto? Bermimpilah kau. Kepala keluarga Sutanto harusnya memang milikku. Bukan sekadar kepala keluarga Sutanto, bakal ku buat Kinachu mati tak berpusara. Juragan, kenapa Tuan muda begini? Tertarik panggang roti? Sesuai ukuran ini, ke Sutra Cahaya Rembulan, pesan sehelai gaun, harus ada dalam 3 hari. Juragan, kenapa Tuan pesan gaun? Buat nyonya? Usah tanya yang remeh. Oh baiklah. Saatnya makan. Nyonya belumlah bangkit? Ayah,
Nyonya bergegas pergi tadi. Entah sedang apa. Aduh juragan, coba bicara. Nyonya kabar gagal perbaiki kawan teratai? Mustahil dia begitu. Dia hindar itu. Tadi dia buru-buru. Pasti darurat nian. Cepat susul dia. Temukan keberadaannya segera. Si Kinachu, mengapa dia kemari? Gelagatnya sungguh mencurigakan. Napas debu tersembunyi hapus jejak. Untung jalanan sepi. Ke perbendaharaan keluarga Sutanto, Kinachu malas berlatih. Gagal jurus Halimun. Ah, biarkan saja. Cendana darah utama. rupanya demi cendana darah, taknya nasi dunggu ini. Bisa kenali cendana darah asli, tapi itu sia-sia, segel sihir keluarga Sutanto. Kecuali kepala keluarga, butuh kunci rahasia pembuka. Hafal mantra perbendaharaan keluarga Sutanto. Segel terbuka gampang. Romo niscaya membisikinya. Romo sungguh pilih kasih. Bukan cuma kepala keluarga Sutanto, tapi mantra pun diserahkan. Jika begitu adanya, maka jangan salahkan kejamku. Ketemu rupanya. Dinda tersayang, susu perbendaharaan keluarga Sutanto. Sedang apa kau kemari? Astaga. Entahlah ya, apa dia suka kue buah itu? Gawat, dirinya tengah terancam bahaya. Dikau, balikan cendana darah. Bukankah kita berjanji, lepas hak waris keluarga Chu, serah cendana darah. Telah kuberikan tadi, lupakah dikau? Cendana darah darimu itu palsu. Dinda manis, tega nian memfitnah kakakmu. Kayu pemberianku benar asli. Kenapa? Hak waris keluarga Chu ku lepas. Malah menyulitkanku. Kau lepas hak waris keluarga Chu. Namun Romo, beri posisi kepala keluarga Sutanto. Si Kinachu tak berbuat apapun. Mengapa disayang Romo? Raih posisi kepala keluarga Sutanto. Apa? Pak, posisi kepala keluarga Sutanto. Bukankah itu harusnya milikmu? Kakak, jangan pura-pura baik. Selagi kau bernyawa, Rama takkan miliriku. Habisi nyawamu kini. Susupi perbendaharaan keluarga Sutanto. Tak sembrono. Cabut nyawaku, tak benarkah? Ayahanda takkan mengetahuinya. Tabir perbendaharaan keluarga Sutanto, tiada yang tahu kejadian di sini. Ah. Ben Yun Shikie. Hei Yun Shikie, kenapa mari? Menjauhlah dariku. Ternyata dirimu. Kinachu milikku. Jangan sentuh dia. Benarkah? Jika ku bilang, tetap ingin ku sentuh? Kondisi Yun Shikie, kenapa terasa ganjil? Mas Yun Shikie, sedang apa? Enyah, Kawan Yun Shikie, tenagamu selemah ini. Saran di kau tahu diri. Sera Kinachu padaku. Jangan buang waktu. Kau kan tewas kehabisan tenaga. Gawat. Tekan hawa siluman pakai tenaga. Raga kian ringkih. Paksa keluar jurus. Takkan sanggup bertahan. Ini semua salahku. Usah seret Yun Shikie. Usah paksa. Tewas bila bertarung. Cendana darah di kiri. Pulih cawan teratai. Lekaslah pergi. Cari jalan keluar. bungkam. Apa kau buat? Niatku baik. Ku bilang diamlah. Rupa Yun Shikie, ternyata di kau siluman.
Hawa siluman tuk lindungi. Wujud asli tersingkap. Hani Zulfa tahu asalnya. Kabar tersiar. Keluarga besar Luo pasti memburunya. Dazia ternyata awa siluman ini. Jimat penciut. Awa Yun Shiki melonjak. Tak bisa lama bersamanya. Mundur sekarang. Sial, aku terlambat. Hani Zulfa lari. Kabar Yun Shikie siluman bakal tersebar. Bawa Yun Shikie segera. Cendana hancur. Bisakah? Bawa saja dahulu. Yun Shikie pergilah. Bahaya di sini. Duh. Si Yun Shikie, kamu kenapa? Gawat. Si Yun Shikie ini nalarnya sirna. Lepas daku. Bung Kie. Duh Yun Shi. Kau. Akhirnya siuman. Tadi daku nyaris tercekik. Emma maafkan aku. Aku tidak mengerti. Duh, kau. Ada apa? Bangunlah. Tak kuat memopong. Gak bisa. Hani Zulfa mafhum. Yun Shikie siluman. Kini daku. Kudu bawa ke keluarga Kie. Aduh. Kenapa berat sekali sih? Jimat pengerut jarak 1000 mil. Tak disangka, ternyata Yun Shiki siluman. Himpun keluarga besar Luo. Guna basmi siluman ini. Cilaka. Luka gawa Yun Shikie. Tadi kuras tenaga dalam. Guna jimat pengerut 1000 mil. Kini habis tenaga. Bisa ku bantu panggil sesepuh? Siapa jerangan itu? Sepipu Yansi Yanur Kurniawan. Warga keluarga Kie, lalu mengapa di kau? Lantaran di kota Luo. Basmi siluman kewajiban kita. Lagi pula, daku butuh bantuan Nona Besar Chu. Ada prasyarat. Coba katakan, apa gerangan syaratnya? Daku mafum. Nona Besar Chu pilihan kepala keluarga Sutanto. Kala buru Yun Shikie nanti, kepala keluarga Kie Lowong. Daku sangat mendamba. Nona Besar Chu bak kepala keluarga Sutanto. Bantu daku rebut posisi kepala keluarga Kie. Baiklah sepakat. Ke keluarga Wongli, sesepuh labrak keluarga Kie. Guna musnahkan siluman Yun Shikie. Yuza terjiza, hendaklah sabar sejenak. Andai Yun Shikie kabur, Nona Besar Rizal. Mafum warak Yansi Ki. Marwah keluarga Kie, niscaya tak kabur, cuma Nona Besar seorang. Saksi rupa siluman, tiada bukti kuat. Buktikan Yun Shi siluman. lantas kapan saat yang pas? Esok malam saja. Kala rembulan purnama. Kenapa nunggu itu? Ku selidiki Yun Shi diam. Tiap rembulan purnama, dia paling lima. Alasan sembunyi kini. Berkat pusaka sakti, Ridam Hawa siluman, ada kabar baru. Pusaki keramat itu, Teleserna. Maksud ucapanmu, tunggu rembulan purnama, Yun Shi Wujo siluman? Lalu kita bantai secara adil. Nona Besar sungguh cerdas. Besok malam purnama, kita jumpa di rumah keluarga K. Jumpa malam purnama, kita jumpa di rumah keluarga K. Wahai Yansi Ki. Jabatan kepala Kie, harus kau serahkan padaku. Dan, Sutra cahaya rembulan pesananmu sudah siap. Tuan Muda, Mana gerangan? Tadi di ruang tamu. Bung Mohtar Chandra. Nyonya, Tuan Muda. Ada apa dengan kalian? Lekas kemari bantu aku. Duh, daku tak kuat. Nyonya, Kenapa Tuan Muda penuh luka? Mohtar, simak penjelasanku. Tuan mudamu baru lawan Hani Zulfa. Dia bangkitkan hawa siluman pelindung. Saat ini juga, Hani Zulfa lihat siluman. Gerangan apa? Hani Zulfa Bakel Persekutu di Kota Luo. Demi Habisai Tuan. Iya benar. Lekas bawa tuan mudamu pergi. Lekas pergi. Aduh. Tolong cepatlah kemari.
Sudah siuman rupanya. Si Yun Shikie itu, di sini sangat bahaya bagi kita. Duhai Yun Shikie, kenapa denganmu? Dikau ya, gerangan apa? Apa badanmu masih demam? Usah bunuh Daku. Daku emoh mati konyol. Maafkan Daku. Daku sudah sadar, takkan lukaimu lagi kok. Itu tadi darahku, cendana darah bangkit. Yun Shikie telah pulih. Kau benar sudah sehat kan? Kau sudah pulih kan? Iya nih, Roh siluman Yun Shikie teredam, namun cendana darah lenyap secepat kilat. Cara perbaiki cawan teratai Yun Shikie? apakah kau? Bicara saja dulu. Cawan teratai tak bisa diperbaiki. Bukan tak ku benahi, namun cendana darah perbaikan cawan teratai. Sirna tak bersisa, cendana 1000 tahun, entah kapan lagi bisa menemukannya kembali. Ada apa gerangan? Takut suasana senyap, dia takkan mengamuk lagi kan? Jangan bahas itu, kutekan roh siluman. Minum jamu ini. Roh siluman, sungguh sahih, Hani Zulfa tahu siluman itu. Mana sempat minum jamu? Hani tahu kau siluman, dia takkan lepaskanmu. Tuan licik, dia takkan biarkanku tenang. Oh alah Yun Shikie, kenapa melamun? Hani Zulfa pasti serbu kemari. Lekas kita pergi. Takkan Daku pergi. Apa gerangan katamu? Aku tegaskan. Takkan Daku kabur. Janji pada ibunda. Jaga pusaka keluarga Kie. Tak begitu agaknya, nyawamu terancam loh. Buat apa jaga warisan ini? Turuti titahku. Cerdik tak cari celaka. Lekas pergi menghindar sejenak. Kelak barulah. Hani Zulfa takkan celakaimu. Ya, kenapa genggam tangan ini? Daku tak bermaksud begitu. Jika tak percaya padaku, biar Mohtar Chandra bawamu. Biar Daku dibunuh. Toh di jagat raya ini, tiada yang mau Daku hidup. Siapa gerangan yang bilang? Siapa gerangan berseru? Siapa tak ingin kau hidup? Moga di kau tetap hidup, jika tiada hamba merana. Gerangan apa ini? Mulutmu lancang. Mengapa melantur begini? Takkan mampu melumatku. Hamba punya muslihat. Sungguhkah? Siasat apa? Kelak di kau tahu. Minumlah jamu itu, habiskanlah. Mohtar Chandra membawamu. Tak usah. Keluarga Kie kuhuni. Mungkin ada bantuan. Hani Zulfa tahu kau siluman. Tak elok ku tinggal. Tiada yang melukaimu. Minumlah jamu, telah dingin. Taulah, lagi apa? Kau cedera. Mari suapi. Duh kau ini. Ia sedang mengobati lukaku. Sedang apa? Maafkan Daku. Kenapa mundur? Cederaku suapi. Dahulu ia menyuapi. Tak nyana pemuda, meski ketus hati lembut. Bentar ya, rasa jamu bak dahulu. Apa ya? Pahit amat. Bukanlah, cuma jamu. Rasa jamu bak dahulu. Aromanya ganjil. Ramuan bak kemarin. Ada ramuan lain. Rasanya aneh ya. Jamu mujara pahit. Benar kok. Obat manjur. Ramuan bak dahulu. Kau campur lagi. Pil intisari darah Tuan Muda Kie. Benarkah? Tuan Yun Shikie, buatkan pil intisari darah. Cepat teguk jamunya. Cederamu parah. Guna pil intisari darah, tenagamu habis. Tak pulih 10 hari. Daku paham. Padahal di kau cedera. Cawan teratai belum ku perbaiki. Pil intisari darah ini. Budi besar Nian, tak terbalas deh. Tak perlu dibalas kok. Apa mau Yun Shikie sih? Bagi dia sekarang. Tak gunakan. Kenapa dia baik Nian? Apa maksud dia sebenarnya? Tuan Muda Lo. Gawat Nian nih. Mereka telah tiba Lo. 4 keluarga tiba. Lagiannya, Yanuar Kurniawan tiba. Dia sungguh datang ya. kini di keluarga Kie. Ada penghalang Lo. Tak bisa keluar. Luar pun tak bisa masuk. Mohtar Chandra ya. Mari sambut tamu. Tunggu bentar ya. Bentar ya.
Daku ikut. Diamlah di sini saja. Kupasang pelindung agar aman. Kan sudah kubilang, ingin bersamamu, bisa Daku bantu. Lagian, sebab kau ada, masakan ada yang melukaiku? Tuan Kikok. Inilah. Matahari membara, bisa basmi siluman jahat. Bila Daku gila lagi, pakai untuk lindungi diri. Bunuhlah Daku. Ya, iya. Kenapa beri pusaka itu? Belati ya, senjata milik Yun Shikie. Belati berharga, haruskah ku terima ya? Bila tak ku terima, jika dia mengamuk membunuhku. Gimana nih? Yun Shikie kah? Daku tak mau. Cepatlah turun, banyak orang menanti di bawah. Wahai Tuan Ki, likas turuan la. Sempanla belati ini. Berjaga dari hal buruk. Bung Mohtar. Pegang belati ini. Genggam belati ini. Siki. Dikasih buatku. Andai, bila Daku hilang kendali, lalu melukainya, pakailah pusaka ini. Habisilah Daku, jangan lukai dia. Tiada boleh ada yang sakiti dia. Duhai Tuan Muda, Tuan perbuat ini. Apa ini nyen sepadan? Kenapa dikau tak takut padaku? Kau bikin derjana. Gentar padamu buat apa? Dikau terlihat sangat kesepian. Daku hendak berkawan. Daku Kinachu bersumpah melepas. Warisi posisi kepala keluarga Sutanto, tak sesali seumur hidup. Bila langgar sumpah Daku dikutuk, mati mengenaskan. Siapa gerangan bertutut? Siapa melarangmu hidup? Hendak dikau tetap hidup. Bila dikau wafat Daku sedih. Sungguh sepadan. Yun Shikie, kenapa dikau begitu baik padaku? Kenapa dikau baik padaku? Bukankah dikau turun duluan? Turun dulu, Daku ngeri. Daku gentar maka menunggumu. Enyahlah jika ngeri. Amoh ah. Turun nanti. Ikutilah Daku di belakang. Mohtar Chandrapun, susun formasi ucapanku tadi. Kenapa ia enyah? Kurang satu petarung handal nih. Tenanglah Dinda. Lo mengapa? Apa nyalimu ciut? Ada apakah? Belum sempat tanya ini hari apa. Keluarga Santu keluarga Wong Tua, tetua keluarga Li ke keluarga Kie. Pun ada Yanuar Kurniawan. Lama tak jumpa, sepupu. Yanuar Kurniawan tokoh utama. Mengapa nampak kini entah pekertinya sudah hancur? Aku bukan sepupumu. Dahulu kau putuskan hubungan. Bukan warga keluarga Kie lagi. Jangan bicara gitu, kita ini. Bagaimanapun kita saudara, keluarga Kie sisa berdua. Hendaklah kita rukun, mesti saling bantu. Ipar Daku ini. Jangan jamah dia. Guzernyan, baru pertama jumpa adik ipar. Adapun itu, adik ipar. Sepertinya adik nona besar Chu. Kaum kerabatnya kemari. Kok tak menyapa kakaknya? Pembunuh saudara tak pantas jadi kakak. Habisi saudara sendiri? Mengigau apa kamu? Dusta atau bukan? Kamu lebih paham. Benarkah Hani Zulfa, ayah wariskan posisi kepala keluarga Sutanto? Kau pendam dendam, paksa aku serahkan hak waris keluarga Chu. Mau tumpas Daku, andai bukan Yanuar Kurniawan segera, mungkin Daku sudah mati kena tamparanmu itu. Keparat Hani Zulfa, karena sifatmu sudah sehancur ini, aku sang penulis akan menghukummu. Enyah pengkhianat. Sang Nona Besar Chu, benarkah ucapan Nona kedua Chu? Wahai sesepuh, abaikan bualan. Dakwani Zulfa tak pernah begitu. Lagi pula, posisi kepala keluarga Sutanto milikku. Mari tengok semua. Perintah kepala keluarga Sutanto di tanganmu? Ayah yang berikan padaku. Kau membual. Jelas-jelas kau bilang ayah sudah buat wasiat. Beri posisi kepala keluarga Sutanto padaku. Lantas, adikku, jangan bilang kau mau klaim ayah buat wasiat. Beri posisi itu padamu. Berani bawa ayah buat bersaksi? Kinachu, tak punya nurani kau. Kau tak tahu, ayah kini sedang koma. Masakan mungkin kau mau seret beliau kemari? Apa? Ayah sudah jatuh pingsan?
Kisah asli jarang bahas ayah Kinachu. Tak nyana kakek ini gering. Hani Zulfa kini tak gentar. Wasiat ayah pasti ia musnahkan. Hadirin, walau lama merantau, Daku tetap dengar kabarnya. Dua putri keluarga Sutanto, Hani Zulfa Anggun. Namun putri kedua keluarga Chu, Tegar Tengkop. Tuan Besar Tua Sutanto lama gering. Nona Besar yang kelola niaga. Beri posisi kepala keluarga Sutanto ke Nona Besar. Kurasa itu nalar. Nona Kejua, Jangan Ribet Sesama Sadera. Daku tak sedang cekcok. Nona kedua keluarga Chu memanglah pesolek yang pongah. Wajar Tuan Besar Tua Sutanto beri tahta ke Nona Besar. Apalagi Nona Besar memegang lencana perintah. Lencana itu mustahil tiruan. Kina bilang Nona Besar mau hianat demi tahta. Jelas ini fitnah belaka. Hamba saksikan sendiri. Demi tahta, Hani paksa Kina teken kontrak nyawa. Kina lepas hak waris keluarga Chu. Di perbendaharaan keluarga Sutanto, berniat habisi Kina. Kata siluman sepertimu, siapa percaya? Semuanya lama bersilat lidah, hingga maksud utama kita kemari. Yaitu untuk membasmi siluman. Benar, kami buru siluman. Namun omong-omong, sejak masuk tadi, pusaka saktiku tak menunjukkan adanya siluman. Pendeteksiku tak temukan lelembut pun. Tuan Muda Kei ini silumankah? Sepupuku ini siluman peranakan. Ada darah insan di raga. Pusaka kalian tak mempan melacaknya. Perkari lumrah saja. Siluman campuran toh, tumpas saja. Mencoreng marwah manusia. Meski blasteran siluman, tak pernah berbuat durjana. Sering sokong panti asuhan Luolo. Bocah papa di situ. Kenapa sebut dia aib hah? Kenapa tega membantainya? Bagaimana ia tahu panti itu? Tak sangka dia begitu. Sampai pasang badan jagaku. Manusia dan siluman beda jalan. Bukan kaum kita pasti culas. Kamu dikibuli Yunshi Kie makanya membelanya. Ah, itu cuma igauan. Wah Yunshi Kie, ku beri suatu peluang. Menyerahlah, tunjukkan wujudmu. Tiba tua dan aku beri ajal tenang. Meski aku abang sepupumu, namun perkara hukum tak terbelah. Tunjukkan rupa blasteranmu. Sabar ya Dinda, nanti harta keluarga Kie bakal aku urus dengan baik kok. Yunshi Kie, sudah dipikir masak-masak? Jangan, nanti mereka. Mau buat apa? Mereka kan congkel inti rohmu, lalu dibakar hangus api suci lo. Kenapa nasibmu sesengsara ini? Mengapa begitu perhatian? Tak mungkin Daku. Aduh, kenapa tak bisa berkelit ya? Jujur Daku risau. Jangan mati percuma. Tenang, takkan mudah mampus. Hani Zulfa, jika ku sebut siluman, ada buktinya? Bukti? Aku saksinya. Ku tengok di perbendaharaan keluarga Sutanto. Hanya itu buktimu? Cuma omong kosong. Yunshi Kie siluman. Hani Zulfa itu siluman. Itu kusaksikan dengan mataku sendiri. Sangat sahih. Hani Zulfa tiada dalil. Lainnya tak lihat Yunshi Kie. Asal bukan siluman. Mari lihat aksinya. Jangan bebal bela demit ini. Lagi pula, andai Yunshi Kie blasteran, kenapa pusaka tetua tak bergeming? Biar cuma setengah siluman, pasti tetap ada hawa gaibnya dong. Kompas keluarga Wong kuno. Hawa lelembut bakal berputar. Niscaya begitu. Menara Jiu era PI pusaka keluarga Li. Bakal bercahaya kena hawa siluman. Namun, walau Yunshi Kie setengah siluman, pasti ada secuil hawa siluman. Untung cendana darah redam siluman. Alat gaib tak rasa siluman, tiada reaksi. Nona Chu tak clear? Mustahil. Yunshi Kie itu siluman. Daku saksi matanya. Yunshi Kie, pikirku tak punya cara lain, kau paham? Hari apa hari ini? Gawat, kini tanggal 15 Purnama. Hawa siluman Yunshi Kie bergejolak. Apalagi saat rembulan nanti, Yunshi Kie mungkin berubah wujud. Pantas Hani Zulfa tak tangkapnya. Dia nantikan Purnama. Saat Yunshi Kie tak berdaya. Lalu saat dia berubah, dia bisa ajak semua orang basmi siluman. Rupanya, sepi pudan apart tahu hari APA sekarang? Tak mengaku siluman, gak masalah. Tunggu saja sampai malam. Saat Yunshi Kie berubah wujud. Status silumannya tak terbantahkan.
Kelak, sekalian jarat Kina culindunji siluman. Usir dari keluarga Sutanto. Yun Shikie, sanggupkah bertahan? Yun Shikie, kuatkah? Tenang, sedia payung. Takkan terjadi apa-apa. Hai Yun Shikie, hari kian kelam. Kau merasa tak nyaman? Aku tidak apa-apa. Ada apa gerangan? Apa karena cendana darah ini murni jadi tekanannya kuat? Tunggu rembulan muncul Yun Shikie. Wajahmu bakal terbongkar. Saat itu pergilah ke akhirat temui orang tuamu. Harta keluarga Ki bakal jadi milik Yanuar Kurniawan sepenuhnya. Yun Shikie, rembulan hampir muncul. Bersiaplah tunjukkan wujud aslimu. Aduh, bulan pun tiba. Segera muncul. Aduh gawat, bulan lekas terbit. Untung bawa jimat langkah 1000. Bila Yun Shikie berubah, taktik 36, kabur. Bawa Yun Shikie lari pakai jimat langkah 1000. Pasang formasi, Mokhtar Chandra. Bake Den. Ada jeluduk mendadak. Apa bakal turun hujannya? Sial, malah hujan. Rembulan tertutup mendung. Yun Shikie, hujan. Hujan pun turun. Gusti Allah pun memihak kita. Syukurlah, awan tutupi rembulan agar kamu tak tersorot sinarnya. Bahkan langit pun membantuku. Allah merestui. Den, kau ketahuan. Ayo lekas pergi. Si Mokhtar Chandra, Yanuar Kurniawan sudah balik? Ngapain dia pulang ke sini? Dia putus keluarga Kie. Mengapa Den bahas? Lekasla berjagas. Kaki tangan melapor. Dia temui Hani Zulfa. Kenapa Hani Zulfa? Pasti mau bersekongkol habisi nyawaku. Ku tahu semua telik sandinya. Kini dia mulai bertindak. Terus kita harus gimana? Tuan Muda Kie? Hadapi rintangan yang ada. Kirim kabar kelemahanku saat purnama ke mata-matanya. Dia bakal hasut Hani Zulfa saat malam purnama. Utus orang habisi aku. Tunggu titah dariku. Gunakan azimat, formasi halau rembulan. Aku bisa kerahkan tenaga dalam redam hawa siluman. Khasiat cendana darah itu. Hawa jahatku kini tenang. Nona besarku. Tuan Muda Ki, kami menunggu. Gimana nasibnya kini? Benar jua, semua orang merasa letih. Segel saja dulu keluarga Kie pakai penghalang. Tunggu purnama berikutnya. Balik lagi sini. Tak boleh gitu. Kinachu dan Yun Shikie harus lenyap. Apalagi Kinachu, Paman Wong di keluarga Sutanto. Jangan beberkan wasiat itu. Nanti Kina rebut posisi kepala keluarga Sutanto. Kinachu dan Yun Shikie mampus hari ini. Wahai sesepuh, tunggu purnama depan. Yun Shikie kabur, jangan tunda agar tak bermasalah. Tetua Agung, tunggu sepurnama lagi. Yun Shikie bakal kabur. Bergegaslah sebelum terlambat. Lagi pula jika Yun Shikie memang siluman lebih baik segera dibasmi. Yun Shikie siluman yat. Kinachu pun tak bisa berkelit. Nona Chu, jangan gegabah. Hanya awan tutup rembulan? Hamba ira aku. Gawat, tokoh inti. Mungkin dia punya tuah? Tuan Kie, apa kalmu? Mustika Laut Timur. Benar, Mustika Laut Timur. Pusaka buku asli, Mustika Timur. Tamatlah, mutiara ini pancarkan rembulan. Tenanglah, jika tak sanggup menahan siluman. Mokhtar Chandra akan membawamu. Jangan khawatir, jika nanti aku berubah wujud. Mokhtar Chandra membawamu. Aku tak sudi, takkan ku biar sendiri. Duhai sepupuku, mantraku buat mutiara bak rembulan. Segalanya ini, Pekul Sedra Tamit NH. Benarkah itu? Yan si Aikika, begini pun di kau tetap tegar. Sujudlah sekarang. Mana lelembutmu, ku bisa cabut nyawamu lekas. Jika tidak, ku korek inti roh sampai habis. Kebuang daika ku API murni. Pada akhirnya, ku sebar abumu ke jamban. Tega nian di kau. Mustahil lakon ini penjahat nian. Aduhai, iparkan yen, rupanya di kau kasihan padanya. Ku bisa buat kalian tumpas. Beraninya kau. Ku buktikan padamu sekarang, beranikah daku atau tidak? Embun bening terang 10 penjuru. Mutiara itu bersinar benderang. Hei, Yonsuke, lekas rupa aslimu terbongkar.
precedente Kie. Kenapa Yun Shikie tampak tenang? Benar Nian. Mungkinkah Yun Shikie itu bukanlah sesosok lelembut? Tak mungkin. Yun Shikie pasti lelembut. Yun Shikie, gimana perasaanmu? Aku tak mengapa kok. Tak bohong Daku? Tak paksa diri? Tak paksa diri. Daku sungguh baik saja kok. Usai cendana darah masuk raga. Kurasa hawa lelembutku. Tak lagi usik Daku rupanya. Hawa lelembutmu itu dimurnikan kayu cendana darah? Darainang piku daya cendana. Hawa lelembut Yun Shikie murni. Yun Shikie bukan lagi lelembut. Tahu yang tadi, duhai Yun Shikie. Darahku picu daya cendana darah. Murnikan ragamu. Kini kamu bukan lelembut loh. Hawa lelembutmu takkan gejolak. Daku bukan lelembut rupanya? Bagaimana kamu tahu itu? Ini sukar dijelaskan sih. Tapi kamu harus percaya padaku ya. Daku percaya kok. Dia tetap percaya Daku begini. Tak mungkin. Mustahil Nian. Cukup. Yun Shikie, apa perbuatanmu? Ribut seharian saja. Akhiri saja bukan? Kenapa tak jadi wujud asli? Siasat apa sebenarnya? Itu karena dia bukan siluman kok. Takkan berwujud asli. Duhai sesepuh, rembulan menyinarinya. Pusaka telah mengujinya. Percayakah Yanuar Kurniawan dan Hani Zulfa soal Yun Shikie siluman? Benar juga ya. Pusakaku tak rasa apapun pada kepala keluarga Kie. Tadi sudah Duji Mushiara bukan? Kepala keluarga Kie sebenarnya. Bukan siluman? Benar sekali loh. Tapi tua muda Ki, serta nona besar keluarga Sutanto, tetap tuduh kepala keluarga Kie siluman. Sengaja memfitnah Yun Shikie loh. Das de belaka. Aku tak memfitnahnya kok. Suruhanku melihatnya sebagai siluman. Nona besar keluarga Sutanto pernah melihatnya. Benar. Terlebih lagi, mengapa memfitnah Yun Shikie siluman? Itu karena kamu ingin menjebakku melindungi siluman. Gantikan Daku saja. Demi posisi kepala keluarga Sutanto. Kau bung belaka. Ayah pilihku jadi kepala keluarga Sutanto. Wahai Nona besar, pantaskah kata ini bagi Tuan? Paman Wong, kenapa kau di sini? Bukankah kau sudah? Ingin tahu, dikurung kok bisa keluar? Sang Nona besar, bakar wasiat dan curi perintah kepala keluarga Sutanto. Tega usir Nona kedua Chu. Posisi kepala keluarga Sutanto. Rupanya Nian, ucapan Nona kedua Chu benar. Sang nona besar keluarga Sutanto, Amakeji, jahat pada Jikandung, pun tak dilepas. Nona besar itu, tahta sebegitu penting? Hingga mau bunuh adik kandung? Mana tak penting, sejak kecil pilih kasih pada Kinachu. Tak ada peduli padaku. Matilah kamu Kinachu. Cari mati. Jangan harap bisa kabur. Bertahun-tahun Nian, bukti korupsi dan suapmu. Sudah kulapor ke keluarga Kie. 1-2 hari mereka menghukummu. Sudah tamat, segalanya telah usai. Dialah Mohtar Chandra. Hai Tuan Muda Ki. Segera habisi. Silakan semuanya keluar. Kini sudah aman. Untunglah kamu tidak apa-apa. Tak mati ngenes bak akhir asli. Sebab dikau ada di mari. Dikau. Si Kina. Sedari belia. Saat pertama melihatmu, kau bercahaya, sudah menghangatkanku. Namun begitu. Lantas kita menikah. Kau nampak berubah. Namun usai itu, kau hancurkan cawan teratai itu. Daku bisa rasa itu lagi. Kehangatan itu. Darah pembawa cahaya. Rupanya ia telah kembali. Rupanya hikayat Yun Shikie dan Kinachu. Batin sedari kecil.
Layak Yun Shikie nikahi Kinachu. Meski Kinachu berulah Yun Shikie sabar. Hai Kina. Kau. Jangan tinggalkan Daku, sepakat? Baik, Daku tak pergi.